Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada hari ini kami akan mempresentasikan PJBL akuntansi biaya kami dengan judul penerapan sistem proses costing dalam perhitungan harga pokok produksi pada UMKM Roti Gambang Saharina. Sebelum kami mulai mempresentasikan hasil proyek based learning kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Mutiara Naila dengan NIM J0414-241011. Nama saya Masal Anoni dengan NIM J0412411440. Kenalkan, nama saya Laila Tudya Ramawati dengan NIM J0414241063. Yang pertama itu adalah latar belakang penelitian. Nah, di sini UMKM berperan penting dalam perekonomian negara dengan menyerap tenaga kerja dan berkontribusi terhadap produk domestik bruto. Lalu pengelolaan biaya yang efisien menjadi kunci keberhasilan UMKM dalam menentukan harga pokok produksi atau HPP dan menghasilkan keuntungan. Akuntansi biaya juga berfungsi sebagai instrumen vital untuk merencanakan, mengawasi, dan menilai biaya produksi. Oleh karena itu, kami pergi ke UMKM Roti Gambang Saharina yang memerlukan kalkulasi biaya yang tepat untuk menentukan HPP dan harga jual produk roti gambang tradisional. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian dari PJBL ini. Yang pertama, rumusan masalah, bagaimana praktik pencatatan dan perhitungan HPP saat ini di usaha Roti Gambang Saharina. Yang kedua, berapa HPP per kemasan untuk varian original berdasarkan data produksi yang diberikan. Yang ketiga, bagaimana kondisi pengendalian kualitas atau QC pada pengelolaan limbah dan penerapan biaya lingkungan di UMKM ini. Yang keempat, apa rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi biaya, pengendalian kualitas, dan keberlanjutan lingkungan. Lalu tujuan penelitian, yang pertama, menyusun HPP produksi berdasarkan data lapangan. Yang kedua, mengidentifikasi elemen biaya, BB, BTK, BOP, dan kasus produksi seperti produk rusak dan sisa bahan. Yang ketiga, mengevaluasi praktik QC, sistem penjualan, dan pembayaran, dan pengelolaan limbah. Yang keempat, memberikan rekomendasi operasional, akuntansi biaya, dan implementasi biaya lingkungan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Pertama, tinjauan pustaka di sini dibagi menjadi 3, yaitu biaya, harga pokok produksi, dan roti gambang. Selanjutnya di sini ada profil perusahaan dari Roti Gambang Saharina. Roti Gambang Saharina merupakan usaha rumahan yang bergerak dalam produksi roti tradisional khas Betawi, khususnya roti gambang. Usaha ini dimiliki oleh Ibu Rina dan suaminya yang berlokasi di Jalan DG Babakan Sirna, Tegalega, Kota Bogor. Untuk usaha ini termasuk usaha mikro keluarga yang berfokus pada pengolahan serta penjualan produk roti dengan cita rasa khas dan kualitas yang terjaga. Struktur organisasi usaha ini masih sederhana karena bersifat usaha keluarga. Pemilik usaha adalah Ibu Rina bersama suaminya yang bertanggung jawab dalam pengelolaan produksi dan penjualan, lalu terdapat salah satu adik Ibu Rina yang membantu sebagai karyawan dalam proses produksi dan distribusi produk. Produksi dilakukan secara rumahan dengan menjaga kualitas bahan baku dan cita rasa tradisional sebagai keunggulan usaha. Boleh di next. Selanjutnya itu ada produk yang dihasilkan. Roti Gambang Saharina ini memproduksi beberapa varian roti gambang dengan ukuran dan kemasan yang berbeda sebagai upaya memenuhi kebutuhan konsumen harian maupun oleh-oleh. Produk yang dihasilkan antara lain ada gambang bulat yang seharga 5.000, gambang jumbo 30.000 per buah, gambang toples 25.000 per kotak, kemasan pouch reguler 10.000 dan kemasan premium 12.000. Selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada identifikasi proses produksi. Di sini ada 6 proses produksi. Yang pertama itu adalah persiapan bahan. Lalu yang kedua itu pembuatan larutan. Lalu yang ketiga pencampuran adonan. Lalu yang keempat ada pembentukan atau pemotongan. Lalu yang kelima ada pemanggangan. Yang terakhir ada pengemasan. Selanjutnya ada teknologi yang digunakan. Nah, teknologi yang digunakan dalam proses produksi di Roti Gambang Saharina ini masih berupa peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Nah, teknologinya itu ada 3. Yang pertama ada oven pemanggang, timbangan, dan peralatan pendukung produksi. Selanjutnya ada pemasaran dan pengembangan pasar. Pemasaran dan pengembangan pasar di Roti Gambang Saharina ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada konsinyasi dan reseller, yang kedua Shopee, dan yang ketiga WhatsApp atau WhatsApp bisnis. Sekarang kita masuk ke bab pembahasan dan analisis. Yang pertama di sini kita mengidentifikasi elemen dari biaya produksi. Biaya produksi dibagi menjadi 2, ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung itu terdiri dari biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja langsung. Di sini terdapat biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah bahan yang digunakan dalam proses produksi yang dapat ditelusuri langsung ke produk akhirnya. Nah, biaya bahan baku dari Roti Gambang Saharina ini terdiri dari 9 bahan baku. Ada terigu, gula merah, gula pasir, margarin, air mineral, telur, bubuk kayu manis, wijen, vanili. Jadi total bahan baku dalam satu kali produksi Roti Gambang Saharina adalah 142.500. Nah, total per bulannya itu adalah 4.275.000. Oke, mungkin pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung itu adalah biaya untuk pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Nah, untuk biaya tenaga kerja langsung ini adalah 75.000 untuk sekali produksinya. Maka total sebulannya yaitu 2.250.000. Selanjutnya adalah biaya tidak langsung atau BOP. BOP ini adalah biaya produksi yang tidak ditelusuri secara langsung. Nah, BOP ini terdiri mulai dari gas, listrik, packaging, label, dan biaya pemeliharaan. Untuk gas sendiri harganya 6.000, biaya listriknya 7.000, biaya airnya 2.000, packagingnya 141.440, labelnya 32.355.000, dan biaya pemeliharaannya itu adalah 133 perak. Maka total BOP-nya adalah 188.928 perak. Untuk total sebulannya adalah 5.677.840.
Nah, untuk data awal, yaitu mulai dari biaya bahan bakunya 142.500, biaya tenaga kerja langsungnya 75.000, BOP-nya 188.428, maka total biaya produksinya adalah 406.428 perak. Untuk jumlah produk yang dimasukkan dalam proses itu 416 pieces. Untuk jumlah produk yang dihasilkan satu kali produksi, maka produk jadinya yaitu adalah 416 pieces. Untuk persentase tingkat penyelesaian, mulai dari BBB-nya itu 100%, BTKL-nya juga 100%, dan BOP-nya 100%. Untuk menghitung unit ekuivalen, kita masukkan unsur biaya produksi mulai dari BBB, BTKL, dan BOP. Untuk BBB sendiri 142.500, BTKL 75.000, BOP-nya 188.928 perak. Maka total biaya produksinya seperti yang saya bilang tadi adalah 428 perak. Untuk unit ekuivalen itu memiliki rumus, yaitu produk selesai ditambah dengan unit dalam proses dan ditambah dengan dikali dengan tingkat penyelesaiannya. Untuk unit ekuivalen untuk seluruh unsur biaya produksi itu adalah 416 si per unitnya itu didapat dari total biaya dari unsur produksi tersebut dibagi dengan unit ekuivalen. Maka untuk biaya produksi per unit BBB didapatkan 343 perak, BTKL 180 perak, BOP-nya 450 perak. Maka total biaya produksi persatuannya itu adalah 977 perak. Nah, untuk HPP-nya, untuk HPP produk jadi itu 416 pieces dikali dengan 977 perak. Maka didapatkan HPP produk jadinya adalah 406.428 perak. Nah, untuk laporan biaya produksi, dikarenakan kami sudah mengetahui bahwa biaya sekali produksi yaitu 406.428 perak, maka untuk mengasumsikan selama 1 bulan itu kita tinggal mengalikan 30. Nah, untuk yang pertama yaitu data produksinya dimasukkan ke dalam proses harga 12.480, lalu produk jadi ditransfer ke gudangnya 12.480. Untuk produk dalam proses akhirnya itu tidak ada, maka jumlah produk yang dihasilkan adalah 12.480. Biaya yang dibebankan adalah 12.192.840. Maka perhitungan biaya harga pokok barang jadi ditransfer ke gudang seharga 12.192.840 itu didapat dari 12.480 dikali dengan 977 perak. Maka jumlah biaya yang dibebankan adalah 12.192.840. Lalu selanjutnya adalah laporan biaya laba rugi per Oktober. Nah, untuk hasil penjualannya yaitu adalah 15.600.000 dengan persediaan produk jadi awalnya itu tidak ada, persediaan produk dalam proses awal itu juga tidak ada. Untuk biaya produksi sebenarnya 12.192.840. Dan maka harga pokok produk yang dijual adalah 12.192.840. Maka laba brutonya didapat dari penjualan dikurangi harga pokok yang dijual didapatkan 3.407.160. Lalu untuk biaya lain-lain terdiri dari biaya pemasaran yaitu 50.000 dan biaya pengangkutan sampah atau biaya lingkungan yaitu 30.000. Untuk laba bersihnya adalah 3.327.160 perak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas terkait produk rusak atau cacat. Nah, dalam proses produksinya satu gambar ini terdapat produk rusak sekitar 5 unit dalam setiap batch-nya. Nah, kerusakan itu biasanya terjadi dari suhu dari oven yang terlalu panas sehingga unit produk tersebut mengalami kegosongan. Nah, kerusakan tersebut dapat kita identifikasikan sebagai normal spoilage. Dalam kasus ini, produk rusak tersebut tidak akan dijual kembali maupun diproses ulang, melainkan langsung dikonsumsi oleh pemilik atau orang lainnya. Nah, biaya dari unit rusak tersebut tidak dicatat secara terpisah sebagai kerugian, melainkan otomatis telah dialokasikan ke produk yang normal. Nah, hal ini terjadi karena perhitungan biaya produksi ini hanya membebankan total biaya pada unit produk jadi yang dapat dijual, sehingga unit rusak ini sudah dikeluarkan dari perhitungan kualitas produksi sejak awal. Nah, dengan demikian, biaya produk rusak secara otomatis tersebar ke seluruh produk baik dan tidak perlu dilakukan pembebanan biaya tambahan ataupun kesehatan jurnal lain terkait spoilage. Lalu untuk sisa bahan dan produk sampingannya, dalam proses produksi di roti gambang salina ini tidak terdapat sisa bahan baku karena seluruh bahan telah ditakar dan disesuaikan dengan kebutuhan satu kali produksi sehingga pemakaian bahan dapat dikatakan efisien. Oleh karena itu, produk sampingan juga tidak. Lalu kita masuk ke sistem pengendalian dan kualitas. Di UMR roti gambang salina ini telah menerapkan sistem pengendalian kualitas atau quality control. Nah, secara sederhana yang berfokus pada penelitian dalam tahap pengolahan bahan dan pengawasan hasil akhir produk. Nah, proses quality control ini dilakukan secara langsung oleh pemilik usaha karena belum ada tenaga khusus yang ditugaskan secara formal. Pengawasannya ini dimulai dari pemilihan bahan baku seperti tepung terigu, gula merah, dan margarin yang semuanya harus memenuhi standar kebersihan dan kualitas rasa yang konsisten. Nah, selama proses pembuatan adonan, pemilik ini juga memastikan proporsi bahan sesuai resep standar agar tekstur dan aroma roti tetap seragam di setiap batch produksinya. Lalu setelah proses pemanggangan, roti akan diperiksa kembali secara visual untuk memastikan tingkat kematangan dan warna permukaan yang merata. Produk yang rusak, gosong, atau retak tidak akan dijual dan langsung dipisahkan untuk menghindari penurunan citra kualitas merek. Nah, lalu untuk sistem keuangan dan pelaporan, pada usaha roti gambang salina ini masih tergolong sangat sederhana karena belum mengikuti standar akuntansi yang baik. Nah, pencatatan hanya dilakukan secara dasar di mana penjual dihitung berdasarkan stok yang habis atau produksi dikurangi sisa tanpa adanya detail unit terjual per hari atau per pembeli. Dari sisi pengeluaran, pencatatan biaya bahan baku dan biaya operasional lainnya seperti gas, listrik, dan pengemasan tidak sistematis dan hanya mengandalkan ingatan atau bukti belanja. Akibatnya, total biaya produksi sebenarnya tidak diketahui dengan jelas. Dan secara keseluruhan, tidak sistem akuntansi yang terstruktur ini menyulitkan pemilik usaha untuk menghitung laba atau rugi secara akurat dan menghambat proses pengambilan keputusan usaha yang lebih tepat. Lalu lanjut ke penggunaan digital payment. Nah, kalau di usaha roti gambang salina itu mereka telah beradaptasi dengan teknologi melalui beberapa sistem pembayaran digital KRIS yang terintegrasi dengan berbagai e-wallet.
Lalu untuk sistem penjualan sendiri ada online dan offline. Nah, usaha Rapi Gampang ini menerapkan sistem penjualan hibrida atau ada yang offline dan online sebagai bentuk terhadap perilaku konsumen dan teknologi. Penjualan offline dilakukan melalui metode titip jual atau konsinyasi ke toko-toko serta bekerja sama dengan reseller. Sementara itu, penjualan online memanfaatkan platform Shopee, Line, dan WhatsApp untuk mempermudah transaksi jarak jauh sehingga jangkauan pasar dapat meluas hingga ke berbagai daerah. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke pengelolaan limbah industri. Nah, pengelolaan limbah produksi di Rapi Gampang ini masih dilakukan secara sederhana dengan cara pengangkutan sampah. Nah, proses pengangkutan sampah ini dilakukan setiap hari sekitar jam 5 pagi agar tidak terjadi penumpukan limbah di tempat produksi. Biaya pengangkutan sampah yang dikeluarkan adalah sebesar 30.000 per bulan. Nah, untuk implementasi biaya lingkungan, kondisi saat ini biaya lingkungan seperti air, gas, listrik ini masih implisit dalam overhead pabrik, belum dicatat secara terpisah. Nah, pentingnya mengukur efisiensi energi dan kebutuhan lingkungan perusahaan itu adalah bisa menjelaskan awal yang dapat dilakukan seperti mencatat biaya pembersihan area produksi, penggunaan bahan ramah lingkungan seperti kemas daur ulang, dan pemeliharaan alat produksi agar hemat energi. Manfaatnya menunjukkan komitmen keberlanjutan dan meningkatkan citra produk, dan prospeknya adalah penerapan green accounting untuk menyeimbangkan tujuan ekonomi dan tanggung jawab lingkungan secara terukur. Nah, jadi di sini ada kesimpulannya. Yang pertama untuk sistem pencatatan dan HPP adalah pencatatan biaya masih sangat sederhana, belum sesuai standar akuntansi. HPP per unit itu adalah 977, totalnya itu ada 406.428 per batch untuk 416 unit. Komponen biaya itu ada bahan baku 140.500, tenaga kerja langsung 75.000, dan BOP 188 dan 28.000. Lalu kinerja keuangan per Oktober 2025, penjualannya 15.600 dan laba bersihnya ada 3.327.160.000. Dan untuk kondisi sistem keuangan ini, yang pertama, pencatatan keuangan masih sederhana dan belum terstruktur, sistem quality control, pengelolaan limbah dan biaya lingkungan yang masih sederhana. Lalu mereka sudah menerapkan digital payment dan penjualan secara online atau offline. Jadi melakukan standarisasi proses dan sistem akuntansi yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha. Saran dari tim kami terkait UMKM ini adalah yang pertama, perbaikan pencatatan biaya. Kedua, ada monitoring produk rusak. Yang ketiga, ada SOP. Yang terakhir adalah pelatihan manajemen keuangan, seperti mengikuti pelatihan akuntansi UMKM untuk meningkatkan kemampuan pembukuan, penyusunan HPP, dan laporan keuangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.